Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, balik lagi di channel YouTube aku nih. Oke, kali ini aku bakalan ngejelasin materi pelajaran biologi. Nah, materinya itu adalah memahami sistem reproduksi pada manusia. Nah, sebelum itu, apa sih reproduksi itu? Nah, reproduksi itu memiliki pengertian suatu proses biologi yang akan menghasilkan individu baru. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu akan mengalami reproduksi. Nah, tanpa terkecuali itu manusia. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada peta konsep sistem reproduksi. Nah, tadi kita sudah mengerti apa sih yang dimaksud dengan reproduksi. Nah, sekarang kita bakalan bahas sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu? Sistem reproduksi itu adalah suatu pekerjaan ya, bisa dibilang pekerjaan, suatu tindakannya siapa yang dilakukan tindakannya itu, yaitu organ-organ yang bertujuan untuk reproduksi. Nah, jadi sistem reproduksi ini bisa disebut sistem organ yang bekerja sama untuk mencapai tujuan reproduksi. Nah, jadi sudah jelas ya. Nah, kemudian sistem reproduksi ini dibagi menjadi dua nih. Sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Nah, oke. Sebelumnya itu manusia kan mempunyai dua genre ya, laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, di sini alat reproduksi laki-laki dan perempuan itu berbeda jelas. Nah, alat reproduksi yang digunakan oleh laki-laki itu menghasilkan sebuah sperma. Sedangkan alat reproduksi yang digunakan oleh perempuan itu akan menghasilkan sel telur, yang dimana nanti sel sperma ini akan meleburi sel telur. Oke. Nah, di situ bisa kita lihat struktur organ eksternal dari organ reproduksi laki-laki itu apa aja. Di situ ada penis, skrotum, dan testis. Nanti kita bakalan bahas satu-satu. Dan sedangkan di situ ada sistem organ internalnya juga. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, gimana sih cara bedain eksternal sama internalnya? Nah, cara bedain itu simpel banget. Kalau misalkan yang eksternal itu bisa dilihat dengan mata telanjang ya, tanpa harus menggunakan bantuan alat. Sedangkan yang internal itu menggunakan bantuan alat. Oke, next. Nah, di sini ada oke, nggak kelihatan. Aku pindah dulu. Oke, di sini ada gambarnya yang mungkin bisa kalian lihat. Nah, di situ sudah jelas. Nah, itu penis, testis, dan juga ini skrotum. Skrotum itu yang menempel di testis itu untuk melindungi, menjaga suhu dari testis. Oke, kita akan bahas satu-satu ya. Kalian bisa lihat di sini. Oke. Nah, yang pertama itu ada penis. Ada penis. Nah, penis ini merupakan organ reproduksi laki-laki eksternal karena bisa dilihat dengan kasat mata dengan mata telanjang maksudnya. Oke. Menurut bahasa, penis itu berasal dari kata phallus yang artinya ekor. Oke. Nah, bagian reproduksi ini terdiri dari 3 jaringan, dan setiap jaringan itu mengandung pembuluh darah yang jumlahnya cukup besar. Oke. Nah, di penis ini terdapat yang namanya jaringan erektil. Apa sih jaringan erektil tuh? Nah, jaringan erektil itu merupakan suatu jenis jaringan khusus yang akan bengkak dan membesar karena adanya aliran darah ke dalamnya. Nah, jadi jaringan ini tuh akan membesar karena ada aliran darahnya, dan
terdapat ya, jaringan erektil itu terdapat di penis, di sklerotis, dan juga hidung. Oke. Nah, fungsinya apa? Fungsinya ini untuk alat ekskresi air mani, dan juga untuk saluran untuk apa ya bisa dibilang, untuk nanti si spermanya itu keluar gitu. Dan lalu ada fungsinya lagi, dapat digunakan untuk alat senggama. Alat senggama itu alat untuk kopulasi, kalian sudah tahu pasti. Oke, yang kedua, skrotum. Oke, apa sih itu skrotum? Nah, tadi sudah saya bahas. Skrotum itu merupakan alat yang digunakan untuk membungkus testis, yang dimana testis itu ada 2 pasang ya. Jadi skrotum itu juga ada 2 pasang dan merupakan organ eksternal juga karena bisa dilihat dengan mata. Nah, skrotum ini dibatasi oleh jaringan ikat dan juga otot dartos. Apa sih otot dartos tuh? Nah, fungsi dari otot dartos tuh sebagai alat gerak bagi skrotum. Nah, jadi skrotum itu bisa mengendur dan juga mengkerut. Nah, gitu ya. Jadi jelas. Oke. Fungsi dari skrotum ini memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu di antara 1 sampai 80 derajat Celcius. Lebih dingin ya. Kedua, untuk mengatur suhu pada testis akan tetap terjaga. Nah, yang ketiga, memberi ruang untuk testis agar tetap bergerak. Nah, jadi si skrotum itu adalah kulit dari luarnya testis, dan juga bisa berfungsi sebagai pelindung gitu. Oke, next. Selanjutnya ada testis. Oke, testis ini tadi yang sudah saya jelaskan itu terdapat 2 pasang, kanan dan kiri, adanya di bawah penis. Nah, testis ini berbentuk oval, berfungsi sebagai penghasil spermatozoa atau sperma, sel kelamin jantan. Lalu kedua, sebagai alat untuk menghasilkan hormon seks, testosteron. Nah, jadi hormon seks itu namanya testosteron. Yang kedua, agar menjaga suhu tubuh agar menjaga suhu spermatogenesis tetap terjaga gitu. Jadi selain berfungsi untuk menghasilkan sperma, nah testis ini juga untuk menjaga suhunya. Yang keempat ada epididymis. Nah, epididymis ini adalah bagian organ alat reproduksi yang berbentuk saluran. Oke, nanti kalian bisa lihat gambarnya. Nah, bentuknya itu huruf C, jadi itu kayak selang gitu, selang yang menghubungkan antara penis ya. Kalian bisa lihat nanti gambarnya. Berbentuk seperti huruf C. Nah, berfungsi sebagai alat penyimpan, lalu merupakan alat pengangkut air seni, yang dimana dari kantung kemih disalurkan ke penis. Epididymis merupakan tempat untuk pematangan sperma. Nah, selain itu bisa digunakan untuk pematangan sperma. Jadi epididymis itu nyambung sama skrotum ya. Nanti kalian bisa lihat gambar. Lalu yang kelima ada vas deferens. Nah, vas deferens ini merupakan organ reproduksi. Iya betul. Nah, fungsinya ini sebagai jalanan sperma ke veskula, lalu tempat untuk menampung sperma. Yang ketiga, tempat untuk proses pematangan sperma. Oke, next. Nah, yang keenam ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin itu memiliki 3 bagian. Oke guys, sorry guys. Oke, next kita lanjut. Nah, kelenjar kelamin ini memiliki 3 bagian, yaitu vesicula seminalis yang disebut kantung air atau kandung kemih. Yang kedua, kelenjar prostat.
Yang ketiga juga kelenjar bulboretra. Nanti kalian bisa lihat gambarnya di slide ke 3 kalau nggak salah. Nah, kita akan bahas satu-satu. Di sini ada vesicula seminalis atau kandung kemih, kandung air mani. Nah, jelas ya ini untuk menyimpan air mani dan juga memiliki sifat basa. Nah, jadi air mani itu memiliki sifat basa pOH maksudnya. Nah, terus ini juga berjumlah sepasang di kanan sama kiri. Nah, yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, organ reproduksi ini berada di bawah kandung kemih. Nah, kelenjar ini berfungsi untuk mengekskresikan cairan yang berada di dalam kelenjar ini. Oke. Cairan ini juga apa ya? Oke, kelenjar prostat ini jadi di bawah kandung kemih dan fungsinya untuk mengekskresikan cairan yang berada di dalam kelenjar itu, berarti air maninya sebagai jalan keluarnya gitu. Nah, lalu yang ketiga ada kelenjar bulbotetra. Nah, ini juga berjumlah sepasang. Jadi itu bentuknya kecil gini, 0 ini ya. Nah, berfungsi menghasilkan lendir pada saluran ejakulasi yang bersifat basah. Oke, kelenjar bulbotetra ini berada di bawah kelenjar prostat. Jadi, yang selanjutnya ini ada saluran ejakulasi. Nah, saluran ejakulasi ini memiliki fungsi untuk menghubungkan uretra dengan vesicula seminalis. Nah, uretra itu gimana? Nah, uretra itu adalah saluran kencing ya, yang menghubungkan dengan vesicula seminalis, kandung kemih ya. Jadi itu namanya saluran ejakulasi. Nah, fungsinya untuk mengeluarkan air mani di saat melakukan hubungan seks. Waduh, saya sebenarnya gimana ya dapat materi seperti ini gitu, menjelaskannya ambigu gitu. Udah lah, yang penting pikiran kalian gak jorok gitu ya udah. Oke, yang namanya biologi tuh dipelajarin semua boy. Nasib, udah lanjut next. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada organ reproduksi dari perempuan. Kalian bisa lihat di situ apa? Nah, ya sip. Di situ adalah vagina. Oke, jadi kalau ada bahasa kasar seperti jangan. Oke, next kita akan bahas apa ini. Nah, ini adalah vagina. Nah, memiliki panjang sekitar 8 sampai 10 cm dan terletak di antara rektum dan kandung kemih. Oke, jadi di bawah kandung kemih, di antara sih ya, jadi di antara. Nah, berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Nah, vagina yang sehat ini memiliki sifat yang asam atau kadar pH. Tadi kalau laki-laki itu pOH, basa. Nah, sifat ini disebabkan karena adanya degradasi glikogen dan menjadi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Oke. Basil, berbentuk basil dia. Fungsi dari vagina sebagai jalan lahir bayi itu jelas. Terus merupakan tempat ketika sedang melakukan hubungan seks. Betul. Oke, tempat untuk penyaluran darah ataupun menyalurkan lendir pada rahim. Oke, sudah jelas ya. Jadi di situ tempat untuk lahirnya bayi, jalan lahirnya bayi. Oke, nah selanjutnya di sini ada uterus atau rahim. Nah, rahim ini tempat nanti dede bayinya ada gitu ya. Oke, nah nih uterus adalah wadah untuk rahim. Nah, kira-kira beratnya itu 30 gram. Oke, tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat. Nah, kenapa tersusun dari otot-otot yang kuat? Karena nantinya digunakan untuk tempat tumbuh berkembangnya janin. Jadi otot-otot uterus itu harus kuat. Memiliki sifat yang elastis, bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Oke. Nah, rahim yang memiliki fungsi sebagai membatas uterus. Nah, bagian uterus itu ada corpus uteri, fundus uteri, dan cervix uteri. Oke, next. Nah yang selanjutnya adalah
tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini merupakan saluran yang menghubungkan ini ovarium ke rahim, yaitu saluran namanya tuba fallopi. Nah, fungsinya jelas membawa sel telur ke rahim. Nah, kalian bisa lihat nanti gambar yang bentuknya kayak selang gitu ya. Nah, cabangnya itu namanya fimbriae. Fimbriae ini manfaatnya untuk menjaga ke dalam rongga panggul. Oke. Nah, fungsinya adalah tempat untuk pembuahan pada janin sebelum janin masuk ke dalam rahim. Oke. Lalu sebagai tempat untuk menangkap ovum atau sel telur, digunakan sebagai alat pembuahan atau fertilisasi. Oke, selanjutnya ada ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini bentuknya bukan gambar ya, bentuknya itu bulat sepasang kanan kiri. Lalu di sini ada tuba fallopi, habis itu rahim. Oke, kebayang kan? Emang kalian tuh jorok. Enggak bercanda. Oke, ovarium ini fungsinya jelas menghasilkan sel telur atau ovum. Bahasa keren ovum. Enggak sih, bukan bahasa keren, bahasa Latin. Enggak tahu sih. Ya, pokoknya bahasanya gitu. Nah, pada dasarnya ovarium memang memiliki fungsi sebagai penghasil telur. Namun ovarium ini dikendalikan oleh hormon gonadotropin releasing yang dipastikan dari sel-sel saraf pada hipotalamus. Nah, hipotalamus, tahu nggak hipotalamus? Oke. Sel-sel ini berfungsi untuk mengirimkan berbagai pesan kepada sel-sel bagian ovarium. Nah, jadi sudah jelas ya, ovarium itu fungsinya untuk menghasilkan sel telur. Oke. Nah, jadi kesimpulannya mengenai sistem reproduksi pada manusia itu dibagi dua, laki-laki sama perempuan. Nah, kalau laki-laki menghasilkan sperma, kalau perempuan menghasilkan sel telur, yang dimana ketika proses terjadinya reproduksi ya, itu sel sperma meleburi sel telur ya. Jadi proses sel sperma yang akan meleburi sel telur itu prosesnya itu di luar nalar kita, yang dimana nanti ketika sedang melakukan hubungan seks, sel sperma itu kan keluarnya banyak. Nah, nanti itu akan disaring oleh dinding vagina ya. Jadi yang lolos tuh bakalan satu, kalau nggak 1 2, kalau nggak 2 3, tapi biasanya 1 kalau nggak 2. Nah, yang dimana sel sperma itu bakalan ngeleburin sel telur dan terjadilah dari bayi. Oke. Nah, tadi dari udah jelas ya dari materi ini. Untuk kalian yang mau nanya lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah ya. Oke, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bye bye.